Hai, selamat datang di Studio Atmedia Arsitektur, dalam kuliah arsitektur. Kali ini kita akan membahas tentang antropologi dan arsitektur, bagian 3. Budaya dan arsitektur. Proses-proses kebudayaan. Tidak ada kebudayaan yang bersifat statis. Setiap individu dan masyarakat melakukan penyesuaian. Perubahan kebudayaan disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Perubahan karena faktor internal, yaitu dari dalam masyarakat itu sendiri, dikenal sebagai evolusi. Dan perubahan karena faktor eksternal, dikenal sebagai difusi. Evolusi kebudayaan. Alvin Toffler membagi peradaban ke dalam 3 fase. Pertama, pancoisme, yaitu fase ketika manusia tunduk kepada alam, dan merasa bagian dari alam. Hal ini cenderung mendorong manusia menjadi bersikap pasrah terhadap kondisi alamnya. Ketergantungan manusia kepada alam, akan tercermin dari wujud arsitekturnya yang sangat tergantung pada karakter-karakter alam. Hasil karya arsitektur cenderung mengandung makna ketakutan manusia terhadap alamnya, berkaitan dengan masalah-masalah mistis, maupun kekuatan-kekuatan gaib yang berada di luar manusia. Kedua, antropocentrism, fase ketika manusia dengan teknologi menguasai alam, dan merasa berkuasa atas alam. Eksploitasi alam ini, mendorong terjadinya kerusakan-kerusakan lingkungan alam. Keinginan untuk menguasai alam, akan cenderung membuat manusia untuk mengeksploitasi alam. Hasil karya arsitektur akan sangat jauh dari lingkungannya, lepas dari lingkungan alamiahnya. Ketiga, holism, fase yang dicita-citakan. Tahap ketika manusia, diharapkan menyelaraskan kehidupan dan aktivitasnya kepada alam. Dalam mendayagunakan alam, manusia diharapkan selalu memperhatikan daya dukung alam, sehingga aktivitas manusia dapat berkelanjutan. Dalam menjaga keselarasan dengan alam, manusia cenderung mencari pertautan dengan lingkungannya. Kekuatan-kekuatan alam tidak lagi dikaitkan dengan kekuatan-kekuatan supernatural. Alam merupakan faktor yang harus dipertimbangkan bagi usaha-usaha pemanfaatan dan penyelesaian arsitektur, maupun dengan penyelamatannya. Arsitektur sebagai cerminan budaya. Manusia menciptakan lingkungan spiritual, berbasis pada kepercayaan, agama, atau kesetiaan pada alam. Ritual biasanya menggunakan cara-cara yang menjadi simbol kepercayaan spiritual, seperti tarian tradisi, upacara adat, doa kepada Tuhan, dan seterusnya. Arsitektur menjadi arena untuk melakukan upacara spiritual atau pemujaan kepada Tuhan melalui bangunan-bangunan monumen religius. Arsitektur sebagai cerminan budaya. Bangunan-bangunan monumen religi biasanya megah, dan dibangun dengan material yang tak lekang oleh waktu. Makam orang-orang yang dihormati, dimungkinkan menjadi awal mula bangunan kuil, pada sebagian kelompok masyarakat. Berlanjut menjadi bangunan pemujaan, dan akhirnya dibangun dengan lebih permanen, menjadi sebuah monumen. Nah, itu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Salam kami, Studio Atmedia Arsitektur.